Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok kami, yaitu kelompok 5, akan memaparkan materi tentang distribusi probabilitas normal. Kelompok kami yang beranggotakan 1. Setioningsih NIM 205221254, 2. Rosadina Nurcahya NIM 205221255, 3. Enggar Apriani NIM 205221256, 4. Firda Solikah NIM 205221257, 5. Saya sendiri Salma Mardiah NIM 205221258, 6. Nuri Hauda Maheswari NIM 205221259. Distribusi probabilitas normal. Apa itu distribusi probabilitas normal? Distribusi normal merupakan salah satu jenis distribusi dengan variabel acak yang kontinu. Pada distribusi normal terdapat kurva atau grafik yang digambarkan dalam bentuk lonceng. Persamaan yang terdapat dalam distribusi normal terkait salah satunya yang terkait dengan fungsi pendapatan. Karakteristik distribusi probabilitas normal yang pertama, kurva berbentuk genta atau mu sama dengan median sama dengan modus. Yang kedua, kurva berbentuk simetris. Yang ketiga, kurva normal berbentuk asimptotis. Yang keempat, kurva mencapai puncak pada saat X sama dengan mu. Yang kelima, luas daerah di bawah kurva adalah 1, kemudian di sisi kanan nilai tengah setengah, dan di sisi kiri nilai tengah juga setengah. Distribusi probabilitas normal. Rumus dari distribusi probabilitas normal yaitu Fx sama dengan 1 per sigma akar 2pi dikali E pangkat min setengah dikali X min nu per sigma kuadrat. Adapun keterangan dari rumus tersebut yaitu pi sama dengan konstanta dengan nilai 3,1416. E yaitu bilangan eksponensial dengan nilai 2,71. Sedangkan nu yaitu parameter yang merupakan rata-rata untuk distribusi. Sedangkan sigma yaitu parameter yang merupakan deviasi standar atau simpangan baku untuk distribusi. Distribusi probabilitas normal standar. Distribusi probabilitas normal dapat diubah menjadi distribusi probabilitas normal standar. Distribusi probabilitas normal standar ini disebut juga dengan distribusi Z. Karena hasil standarisasi dari distribusi probabilitas normal menjadi distribusi probabilitas normal standar disebut dengan nilai Z, yaitu Z sama dengan X min nu per sigma, atau juga bisa X sama dengan nu ditambah X kali sigma. Adapun keterangan dari rumus tersebut yaitu X yaitu dengan nilai observasi pada data, sedangkan nu yaitu mean populasi, dan sigma yaitu deviasi standar populasi. Distribusi Z atau distribusi probabilitas normal standar ini memiliki keunikan yaitu mean nu sama dengan 0 dan deviasi standar sigma sama dengan 1. Setelah memiliki distribusi probabilitas normal standar yang didapat dari distribusi probabilitas normal, maka daftar distribusi normal standar atau tabel distribusi Z dapat digunakan. Dengan daftar ini, bagian-bagian luas dari distribusi normal standar dapat dicari. Berikut adalah sebagian kecil dari tabel distribusi Z. Contoh Z 1,3, 1,4, 1,5, 1,6, 1,7, 1,8, 1,9, 0,00, 0,01, 0,02, 0,03, 0,04, 0,05.
Penerapan distribusi probabilitas normal standar. Distribusi normal sangat penting untuk dipelajari terutama dalam melakukan analisis data statistika. Dengan data yang diambil secara acak dan berdistribusi normal akan memudahkan dalam melakukan analisis dan meramalkan serta mengambil kesimpulan untuk cakupan yang lebih luas. Banyak sekali penerapan distribusi probabilitas normal dalam kehidupan. Contoh, PT Gunung Sari mengklaim bahwa rata-rata berat buah mangga mutu B adalah 350 gram dengan standar deviasi 50 gram. Bila mangga mengikuti distribusi normal, berapa probabilitas bahwa berat buah mangga mencapai kurang dari 250 gram, sehingga akan diprotes oleh konsumennya. Jadi dengan berat rata-rata 350 gram dan standar deviasinya 50 gram serta probabilitasnya 250 gram dapat diselesaikan dengan cara berikut, yaitu P kurung buka X kurang dari 250 gram kurung tutup. X dapat dimisalkan menjadi sama dengan 250 gram, yaitu dengan 250 gram min 350 per 50 gram sama dengan min 2. Jadi diperoleh P kurung buka X kurang dari 250 gram kurung tutup dan P kurung buka Z min 2 kurung tutup. Maka dapat dilihat di tabel samping, yaitu P kurung buka Z min 2, yaitu sama dengan 0,4772. Dengan demikian, luas daerah kiri nilai tengah yaitu 0,5. Jadi, nilai daerah yang diarsir adalah 0,5 min 0,4772 sama dengan 0,0228. Jadi probabilitas di bawah 250 gram adalah 0,0228 atau 2,28%. Maka dari itu probabilitas diprotes konsumen dari berat buah mangga kurang 250 gram adalah 2,28%. Pendekatan normal terhadap binomal dapat diselesaikan dengan rumus berikut, yaitu Z sama dengan X min Q per sigma, atau bisa dengan Z sama dengan X min E dikali X per akar variabel dikali X, atau bisa dengan Z sama dengan X min NP per akar dari NP kurung buka 1 min P kurung tutup. Distribusi probabilitas normal ini merupakan pendekatan yang baik untuk distribusi probabilitas binomal ketika NP1 min P lebih besar sama dengan 10. Sebuah koin dilempar sebanyak 40 kali. Hitunglah probabilitas munculnya angka sebanyak 20 kali, lalu gunakanlah pendekatan normal untuk menghitung probabilitas munculnya angka sebanyak 20 kali. Jawab, misalkan X adalah banyaknya angka yang muncul atau berhasil pada pelemparan suatu koin sebanyak 40 kali. X merupakan variabel acak binomial dengan N sama dengan 40 dan P sama dengan setengah. Yang ditanyakan adalah P X kurung kurawal 20. Dengan menggunakan distribusi probabilitas binomial, P kurung kurawal X sama dengan 20 sama dengan kombinasi 40, 20 dikali P pangkat 20 dalam kurung 1 min P pangkat 40 min 20 sama dengan 40 faktorial per dalam kurung 40 min 20 faktorial dikali 20 faktorial dikali dalam kurung setengah pangkat 20 dikali dalam kurung 1 min setengah pangkat 20 sama dengan 0,1254. Dengan menggunakan distribusi probabilitas normal, dalam hal ini NP sama dengan 20, titik koma, NP dalam kurung 1 min P sama dengan 10, titik koma, X1 sama dengan 20 min 0,5 sama dengan 19,5, titik koma, X2 sama dengan 20 plus 0,5 sama dengan 20,5. Dengan menggunakan transformasi distribusi Z, didapatlah nilai-nilai Z-nya.
Z1 sama dengan X1 min NP per akar NP dalam kurung 1 min P sama dengan 19,5 min 20 per akar 10 sama dengan 0,16. Titik koma Z1 sama dengan X2 min NP per akar NP dalam kurung 1 min P sama dengan 20,5 min 20 per akar 10 sama dengan 0,16. P kurung kurawal X sama dengan 20 sama dengan P kurung kurawal 19,5 lebih kecil dari X lebih kecil dari 20,5 sama dengan P kurung kurawal negatif 0,16 lebih kecil dari Z lebih kecil dari 0,16 sama dengan P kurung kurawal negatif 0,16 lebih kecil dari Z lebih kecil dari 0 plus P kurung kurawal 0 lebih kecil dari Z lebih kecil dari 0,16. Lihat tabel distribusi. Sama dengan 0,0636 plus 0,0636 sama dengan 0,1272. Menggunakan Microsoft Excel untuk distribusi probabilitas. Menggunakan Microsoft Excel untuk menghitung nilai Z. 1. Buka program Microsoft Excel dari Start. Pilih Microsoft Excel, masukkan data-data X, O, dan O, masing-masing pada B2, C2, dan D2. 2. Untuk mendapatkan nilai Z, letakkan kursor pada sel E2 dan tulis formula standardis atau B2, C2, dan D2. Kemudian tekan Enter. 3. Letakkan kursor pada E3 dan klik ikon TX atau ikon Insert, kemudian pilih Text Function. Anda pilih Statistical pada function kategori dan pilih NormDis pada function name, lalu tekan OK. 4. Anda akan menemui dialog seperti berikut. NormDis 1. X atau isilah nilai X, misal 600. 2. Mean atau isi nilai mean, misal 490. 3. Standard div atau isi nilai O, misal 144,7. 4. Kumulatif atau ketik true untuk kumulatif dan false untuk nilai tunggal. Hasil nilai P sama dengan 0,7764 akan muncul pada formula result atau tanda sama dengan. Catatan, bila menggunakan tabel Z pada lampiran 3, probabilitas adalah luas daerah yang diarsir yaitu dari Z sama dengan OK. Kanan kurva atau infinity positif. Sedangkan dengan Microsoft Excel, probabilitas adalah luas daerah dari kiri kurva atau infinity negatif ke kanan sampai nilai X yang dimaksud. Berikut adalah contoh gambar Excel. Sekian pemaparan materi dari kelompok 5. Terima kasih atas waktu dan perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.